Chokmah Yasat Aretz. Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya. Yang artinya di sini Tuhan meletakkan dasar bumi dengan filsafatnya. Bolehlah kita berkata bahwa filsafat itu awalnya dari filsafat Ibrani atau filsafat Yahudi. Seperti yang dikatakan oleh Theophrastus of Efesus. Theophrastus of Efesus ini adalah murid dari Aristoteles yang hidup pada sekitar abad keempat sebelum Masehi. Dia mengatakan, Jews, a nation of philosopher. Bangsa Yahudi adalah bangsanya kaum filsuf. Nah, ini yang mengatakan adalah murid dari Aristoteles. Orang-orang Yunani terkenal dengan para pemikir mereka. Tetapi Anda bisa membayangkan, salah satu filsuf dari Yunani ini mengatakan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsanya para filsuf. Karena ilmu olah pikir orang-orang Israel itu berasal dari Torah. Hikmat dari Hashem itu diperkenalkan oleh Moshe Rabenu. Musa Rabi besar kami. Dan Moshe Rabenu ini adalah seorang rabi terbesar sepanjang zaman, atau dikatakan oleh Philo dari Alexandria yang hidup pada tahun 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Dia adalah salah satu filsuf besar dunia. Dia sendiri mengatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Kalau Philo mengatakan Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman, tentulah dia lebih besar dari filsuf-filsuf sebelumnya, misalnya Thales, Socrates, Aristoteles, Plato, dan seterusnya. Menurut Philo, Musa adalah yang terbesar dari semua para filsuf itu. Nah, saya mengutip buku dari seorang filsuf juga, yaitu Rabbi Jonathan Sacks. Menuliskan demikian, guru membuka mata kita terhadap dunia, mereka memberi kita rasa ingin tahu dan kepercayaan diri, mereka mengajari kita untuk bertanya, mereka menghubungkan kita dengan masa lalu dan masa depan kita. Mereka adalah penjaga warisan sosial kita. Nah, kalau Anda di sini adalah seorang pengajar-pengajar, berbahagialah. Sekarang ini kita memiliki banyak hero, influencer, motivator, olahragawan, supermodel, tokoh media. Semuanya itu bisa dalam 15 menit mereka lenyap. Tetapi pengaruh dari seorang guru akan selamanya menempel pada diri seseorang, disadari atau tidak disadari. Dalam budaya orang Yahudi ada yang namanya mandat Shema. Dan mandat Shema ini ditujukan kepada para bapak, dan ini merupakan satu tugas suci bagi para bapak untuk memastikan anak-anaknya, baik perempuan maupun laki-laki, mereka harus diajar dalam suatu institusi pendidikan, seperti yang ditulis oleh Rabi Saul dalam Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Supaya bapak-bapak ini menjadi panutan bagi anak-anaknya, karena para bapak ini adalah pemegang mandat Shema. Seperti yang ditulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 1-4. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Nah, kata kamu, mu di sini dalam bentuk plural. Bentuk pluralnya itu plural laki-laki, yang artinya mandat ini diberikan kepada semua bapak-bapak. Nah, kalau Anda mempelajari sastra bahasa Ibrani, Anda akan tahu bahwa perintah ini diberikan kepada para bapak-bapak, sehingga Rabi Saul dalam Kolose 3 ayat 21 betul-betul menunjukkan mandat Shema ini diemban oleh para bapak-bapak. Ayat 2, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan perhatikan di sini ada mandat Shema. Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Dan ini merupakan kalimat syahadat bagi semua orang-orang Israel. Nah, kalau teman Muslim ada 2 kalimat syahadat.
Tapi bagi orang Israel hanya satu kalimat syahadat saja, yaitu Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Nah, Ulangan 6 ayat 7 mengkonfirmasi demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Nah, artinya pendidikan, pengajaran di sini bermula dari institusi yang ditetapkan oleh Musa bahwa pendidikan rohani anak-anak adalah perhatian utama bagi semua orang tua. Pengarahan rohani berpusat dari rumah dan kemudian tujuan-tujuan itu memastikan orang Israel untuk beriman kepada Adonai Elohim. Nah, Ulangan 11 ayat 19. Haruslah kamu mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, tentu saja mandat Shema tadi tidak hanya bagi bapak-bapak saja, karena tentu saja di rumah anak-anak akan lebih banyak bersama dengan ibunya, seperti yang ditulis dalam Amsal 1 ayat 7-8, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ayat 8. Hai anakku, dengarlah didikan atau musar dari ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan Torah ibumu. Nah, apa yang diterjemahkan dengan kata ajaran ini adalah Taurat ibu, ketentuan atau ketetapan atau perintah-perintah yang diajarkan oleh ibumu di rumah. Jadi bapak dan ibu sama-sama memiliki tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, ada satu kata yang terkenal dari Rabbi Hillel, yaitu Lo Habaishan Lamed. Seorang yang malu-malu dia tidak dapat belajar. Velo Hakak dan Melamed. Seorang yang angkuh tidak dapat mengajar. Jadi apabila Anda ingin jadi guru, Anda nggak bisa jadi orang yang sombong, pinter sendiri, nggak bisa. Jadi seorang guru harus menjadi seorang yang sangat rendah hati dalam mentransferkan ilmunya. Nah, demikian juga para murid. Para murid nggak boleh malu-malu untuk belajar. Dia harus banyak bertanya. Dan saya di sini ada satu wordplay, yaitu dedikasi dan pendidikan. Nah, Anda bisa membayangkan dari persamaan bunyi dedikasi dengan kata didik atau pendidikan, yang artinya pendidikan itu berasal dari kata dedikasi, dan sebenarnya kata ini itu diserap dari kata Latin yang kemudian menjadi kasanah dalam bahasa Indonesia. Ini cantik sekali. Dan kata dedikasi dan didik ini berasal dari gereja, yaitu gereja Katolik Roma yang memperkenalkan kata dedikasi dan pendidikan untuk diserap dalam kata-kata dalam bahasa Indonesia. Ada wordplay antara dedikasi dan didik. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan bahasa Ibraninya, sehingga kita boleh mengatakan bahwa semuanya ini ternyata asal mula pola pikir seperti ini berasal dari filsafat Ibrani. Kata education berasal dari kata Latin educatio, yang artinya a breeding atau a bringing up atau a rearing. Dari kata educo yang artinya I educate atau I train, yang berhubungan dengan kata Latin homonim, ada persamaan bunyi educo, yang artinya I take out atau I raise up. Kemudian dari kata itu, educo, ada kata doktor. Nah, kata doktor ini adalah kata Latin yang artinya guru. Educatio membentuk kata doktor yang artinya guru. Kata homonim yang lainnya ada didaktikus, didaktika, didaktikum yang artinya teaching. Ini adalah dari kata dedico. Nah, muncul kata dedication. Jadi mengajar itu ada hubungannya dengan suatu dedication. Pendidikan ada hubungannya dengan dedication. Nah, hubungannya dengan yang lain, ada kata lain yang artinya profesus, profesor, kata profesor. Nah, kata profesor itu berasal dari kata profesus. Nah, apa itu artinya profesus? Profesus adalah artinya orang yang mengaku imannya di hadapan orang banyak.
Nah, orang yang mengaku imannya di hadapan orang banyak pada kala itu ditujukan kepada orang-orang yang ada di dalam gereja Kristus. Dan orang-orang yang ada di dalam gereja Kristus, karena mereka rajin belajar dan mengajar, maka orang-orang pintar ini disebut dengan profesor. Padahal kata profesor itu artinya orang yang mengaku iman. Tapi karena orang yang mengaku iman di dalam gereja itu semuanya orang pintar, maka orang yang mengaku iman ini dianggap sebagai guru, doktor. Dan mereka disebut dengan profesor. Nah, kemudian apa hubungannya antara dedication dan didik dalam bahasa Latin yang kemudian menjadi kasana dalam bahasa Inggris dan kasana dalam bahasa Indonesia? Ini nanti ada hubungannya dengan filsafat Ibrani, yang dimana menurut Rabbi Jonathan Sacks, for Jews education is not just what we know, it's who we are. Jadi pendidikan itu bukan sekedar pengetahuan bagi kita, tetapi kami adalah orang-orang yang berpendidikan. Orang-orang Yahudi identik dengan orang-orang yang berpendidikan karena haskala institusi pendidikan justru awalnya dari Musa, Moshe Rabenu. Menurut Rabbi Jonathan Sacks kembali, untuk mempertahankan keamanan negeri, kita membutuhkan pasukan. Tetapi untuk mempertahankan kebebasan, kita membutuhkan pendidikan. Anda membutuhkan orang tua, keluarga, serta percakapan tentang pengetahuan terus-menerus antar generasi. Kita membutuhkan keluarga dan sekolah untuk memastikan bahwa cita-cita kita diteruskan ke generasi berikutnya dan itu tidak akan pernah hilang atau putus asa atau dikaburkan. Benteng kebebasan adalah rumah studi. Pahlawannya adalah guru. Semangatnya adalah pendidikan dan kemampuan berpikir. Seperti tadi, Pengkhotbah 3:19, Hashem behokma yasat aretz. Karena Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya, Tuhan meletakkan dasar bumi dengan akal budinya. Dan pendidikan Israel dimulai dari Musa pada 15 abad sebelum Masehi, yang dimana disitulah orang-orang yang berhikmat sangat menyadari bahwa pendidikan itu penting bagi generasi-generasi setelahnya. Jadi penyampaian sejarah yang berulang tentang pendidikan, tentang turunnya Torah, tentang pengajaran-pengajaran dari Moshe Rabenu membentuk lembaga pendidikan Israel yaitu Haskala yang sudah eksis 15 abad sebelum Masehi, dan ini merupakan mandat Shema. Mandat Shema tentu saja mendahului semua sekolahan yang ada di dunia ini. Kata hinuk dalam bahasa Ibrani itu artinya dedication secara harfiah. Nah, kata hinuk ini kemudian bermakna, makna keduanya adalah pendidikan. Jadi dedicatio, dedication. Nah, edukasio tadi ternyata pola pikirnya berasal dari mana? Berasal dari Moshe Rabenu, berasal dari filsafat Yahudi yang bentukan kata hinuk yang bermakna dedication sekaligus merupakan pendidikan, yang artinya pendidikan chanok itu merupakan satu hal yang dilakukan oleh orang Israel sebagai pengamalan dari ibadah mereka. Mendidik dan dididik adalah suatu pengamalan ibadah bagi orang-orang Israel. Seperti yang dituliskan oleh raja yang paling berhikmat, yang jauh lebih tua dari Thales dari Miletus, yaitu Raja Salomo, yang hidup 10 abad sebelum Masehi, dalam Amsal 22 ayat 6 mengatakan demikian, didiklah chanok, dedikasio. Orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, jadi artinya di sini pendidikan, dedikasio, education itu juga sudah dikenal pada zamannya Raja Salomo 10 abad sebelum Masehi. Dan ini merupakan warisan dari Musa. Dan kata hinuk ini membentuk kata Hanukkah. Nah, Hanukkah adalah hari di mana Tuhan Yesus itu lahir pada tanggal 25 Kislev pada kalendernya Yahudi. Nah, tahapan-tahapan orang Yahudi
setidaknya ada 8 tahapan. Yang pertama adalah Yelet, usia bayi, kemudian Yonek, usia menyusu, Olel, lebih tua dari menyusu, kemudian ada Gemul, di mana dia disapih oleh ibunya, tidak menyusu lagi, kemudian Taf, yang mulai berjalan, Ulem adalah masa anak-anak, Naar adalah masa di mana orang-orang Yahudi itu tumbuh menjadi remaja, dan kemudian Bahur menjadi masa yang menuju kedewasaan. Hinuk atau dedication, saya ulangi lagi, sudah ditetapkan oleh Musa 15 abad sebelum Masehi. Nah, Hinuk ini memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama adalah Mikra, yaitu mulai belajar membaca Torah dimulai usia 5 tahun. Kemudian Mishnah usia 10 tahun, kemudian Mitzvot atau bar mitzvah seperti Yesus yang umur 12 tahun pergi ke Yerusalem untuk pengukuhan bar mitzvahnya usia 12 atau 13 ya. Kemudian ada Beit Talmud setelah itu, kemudian baru masuk Beit Midrash. Jadi yang artinya di sini paling tidak orang Yahudi kewajiban mereka itu wajib pendidikannya itu paling tidak di Beit Talmud di sini. Barulah dipilih orang-orang yang pintar dari Beit Talmud itu untuk masuk ke Beit Midrash, Beit Hillel atau Beit Shammai, yaitu murid-murid terbaik dan kemudian dididik untuk menjadi para ahli Taurat atau rabi. Strata pendidikan ini ditulis dalam kitab tradisi Yahudi dalam Pirkei Avot pasal 5 ayat ke-51. Yang di mana di sini ada tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan di sini, bahwa betul-betul tahapan-tahapan pendidikan orang Yahudi itu betul-betul ada di dalam tradisinya orang Yahudi, bukan klaim saja. Yang di mana